Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang keuangan dan strategi hidup yang lebih baik. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk menyongsong tahun baru, yaitu resolusi keuangan 2025. Kenapa penting? Karena akhir tahun adalah momen refleksi, perencanaan, dan tentunya mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi, ambil minuman hangat, duduk santai, dan mari kita mulai obrolan santai tapi penuh manfaat ini. Sebelum membuat resolusi, kita harus tahu dulu di mana posisi kita sekarang. Coba pikirkan, apa saja yang sudah kamu capai secara finansial di tahun 2024? Apakah ada hutang yang berhasil kamu lunasi? Tabungan yang bertambah? Atau justru sebaliknya? Penting banget untuk jujur pada diri sendiri. Ini bukan soal siapa yang paling sukses, tapi soal bagaimana kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau kamu belum mulai catat keuanganmu, aku sarankan untuk mulai sekarang. Bahkan aplikasi sederhana di ponsel bisa membantu. Kamu bisa cek pengeluaranmu, penghasilanmu, dan apakah ada pos yang terlalu besar atau kurang optimal. Kita semua pasti punya cerita soal keuangan di tahun ini. Ada yang berhasil menabung untuk liburan, ada yang sukses investasi, tapi pasti juga ada yang bikin kita tepuk jidat. Misalnya, aku sendiri pernah impulsif beli barang yang ternyata jarang aku pakai. Tapi dari situ, aku belajar untuk selalu bikin daftar kebutuhan sebelum belanja. Nah, bagaimana dengan kamu? Tulis di kolom komentar, apa kesalahan atau pencapaian finansial terbesar kamu tahun ini? Kita belajar bareng-bareng ya. Setelah tahu di mana posisi kita, saatnya menentukan langkah ke depan. Resolusi keuangan itu bisa macam-macam, tergantung tujuan kamu. Misalnya, ingin melunasi semua hutang dalam 6 bulan pertama, menabung minimal 20% dari penghasilan setiap bulan, mulai investasi reksadana atau saham, atau bahkan menyiapkan dana darurat 6 kali pengeluaran bulanan. Kunci dari resolusi yang baik adalah SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Jadi pastikan tujuanmu jelas dan punya tenggat waktu. Setelah tahu apa yang ingin kita capai, pertanyaannya, gimana caranya? Ini langkah-langkahnya. 1. Evaluasi anggaran bulanan, mulai kurangi pengeluaran tidak penting. 2. Otomasi tabungan, buka rekening khusus untuk tabungan dan aktifkan fitur auto debit. 3. Pelajari investasi. Kalau kamu pemula, coba investasi yang risikonya rendah seperti reksadana pasar uang. 4. Lunasi hutang, gunakan metode snowball atau avalanche, mana yang paling cocok untukmu. 5. Cari penghasilan tambahan. Di era digital ini, ada banyak peluang dari jualan online hingga freelance. Teman-teman, ingat bahwa perjalanan keuangan itu seperti maraton, bukan sprint. Semua butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Sebagai inspirasi, aku ingin cerita tentang seorang teman yang memulai bisnis kecil dari tabungan 500.000. Dengan kerja keras, sekarang bisnisnya bisa menghasilkan puluhan juta per bulan. Jadi, jangan remehkan langkah kecilmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kamu terinspirasi untuk membuat dan menjalani resolusi keuangan 2025. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di tahun baru dengan keuangan yang lebih sehat dan masa depan yang lebih cerah. Bye.